أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Para jemaah sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat kita mendapati bahwa dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rumahnya didatangi oleh banyak pemuda, banyak orang muda yang datang ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Kalau di masjid mereka sudah lihat bagaimana Nabi Muhammad di perjalanan, mereka sudah tahu bagaimana Nabi Muhammad di muamalah sosial di pasarnya juga sudah mengerti. Tapi mereka ingin bertanya tentang bagaimana Nabi Muhammad beribadah di rumahnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad ternyata tidak ada di dalam rumah, yang ada hanya istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu istri-istrinya menjelaskan tentang bagaimana ibadah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Setelah mendengar penjelasan istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para pemuda ini kemudian merasa minder, merasa bahwa mereka dengan umur yang masih muda, tenaga yang masih kuat, lalu juga energi yang masih banyak, tapi ibadahnya tidak sebanyak ibadah Nabi Muhammad di rumah. Sudahnya di masjid tidak bisa menyamai kekhusyuan Nabi, di medan perang juga tidak bisa mengalahkan keberanian Nabi, di lapangan juga tidak bisa menggapai kedermawanan Nabi, pun di rumah mereka tidak bisa ibadahnya seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian salah seorang dari anak-anak muda ini berdiri. Beliau mengatakan, kalau gitu biar level ibadah kita setara dengan Nabi Muhammad. Kalau begitu mulai malam hari ini, kata beliau, saya berjanji untuk tidak akan pernah tidur sepanjang malam. Sepanjang malam saya akan terus beribadah, menjalankan sholat malam, berzikir dan juga tilawah Al-Quran. Jadi dia bergadang, terjaga sepanjang malam terus beribadah. Lalu kemudian di antara mereka ada lagi yang berdiri. Kalau begitu, dengan agar bisa menyamai level ibadahnya Nabi, saya berjanji untuk tidak akan pernah berbuka setiap hari. Jadi orang ini ingin berpuasa sepanjang hari, setiap hari, agar bisa ibadahnya menyamai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdiri lagi orang yang ketiga di antara anak-anak muda tersebut. Kalau gitu saya untuk bisa menyamai level ibadahnya Nabi, saya mengharamkan diri ini untuk menikah. Jadi sepanjang hayat membujang agar bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mendengar tiga orang ini, Nabi baru saja sampai ke rumahnya. Nabi baru sampai ke rumah, kemudian mendengar apa yang disebutkan oleh tiga perwakilan anak muda yang tadi. Lalu ketiga orang tersebut dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, "Inni atqakum." Kata Nabi Muhammad, "Inni atqakum." Wahai anak muda sekalian,
inni atqakum, saya adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi maksudnya jangan menganggap kalau nggak kawin-kawin jadi takwa. Jangan menganggap kalau puasa tiap hari jadi takwa. Jangan menganggap kalau nggak pernah tidur sepanjang malam jadi takwa. Yang paling takwa di antara kalian itu saya, kata Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian meneruskan, saya orang paling takwa. Wa ana anamu wa usolli. Kalau malam saya sholat, tapi juga saya tidur di sebahagian malam saya. Kemudian kepada orang yang kedua Nabi Muhammad mengatakan, wa ana asumu wa uftir. Saya orang paling takwa, tapi saya tidak berpuasa setiap hari. Hari ini berpuasa, besok berbuka. Jadi bukan ketakwaan kalau puasa tiap hari, karena orang yang paling takwa puasanya sehari, berbuka sehari. Kemudian kepada orang yang ketiga yang mengatakan ingin memuja, Nabi Muhammad mengatakan, wa ana atazawwajun nisa, dan saya adalah laki-laki yang menikah dengan beberapa wanita. Maka bukan ketakwaan kalau mengharamkan diri dari pernikahan, karena saya adalah orang paling takwa, kata Nabi Muhammad, dan saya menikah. Dari hadis ini para jemaah yang dirahmati Allah, bahwa memang kita sebagai seorang muslim pengikut Nabi Muhammad SAW, syariat ini tidak pernah mengharamkan kita untuk menikmati apa yang Allah berikan dari kenikmatan dunia. Allah menciptakan dunia beserta isinya, di dalamnya ada berbagai macam makanan boleh kita makan. Allah juga menciptakan wanita yang memikat hati boleh kita nikahi. Allah menciptakan banyak harta yang itu menawan, memikat, kemudian ingin kita miliki, tidak pernah dilarang dalam syariat. Apa yang diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini, orang muslim tidak diharamkan untuk menikmatinya. Bahkan secara tegas Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 32, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang menyangka bahwa ini haram itu haram, qul, katakanlah, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah sudah keluarkan, yang Allah sudah berikan kepada hamba-hambanya. Apa perhiasan Allah? Perhiasan Allah disebutkan dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Allah memberikan perhiasan kepada kita berupa hubbus syahwat, adanya syahwat, adanya nafsu, adanya kecenderungan, minan nisa, kepada perempuan, wal banin, kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah, dan juga harta benda berupa emas dan perak. Ini perhiasan yang Allah berikan kepada kita, dan Allah tidak pernah mengharamkan kita. Allah tidak pernah mengharamkan kita untuk jadi kaya. Allah tidak pernah mengharamkan kita untuk jadi orang yang terus-terusan di masjid tidak memperdulikan anak. Allah tidak mengharamkan kita untuk menikmati keduniaan yang Allah berikan. Dalam surat Al-Qasas 77 secara jelas, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah apa yang telah Allah siapkan untuk kalian berupa kenikmatan akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Jadi apa yang Allah berikan di dunia boleh kita nikmati, dan itu keseimbangan yang diajarkan oleh agama, agar kita tidak hanya mencari akhirat tapi melupakan dunia kita, atau sebaliknya
terus-terusan mencari dunia sampai lupa kepada akhirat. Bahkan doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, dan itu doa yang diajarkan kepada Nabi dari Nabi kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, yang kita sebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kesenangan, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Kalau seandainya kesenangan dunia ini dilarang, tentu tidak diajarkan kepada kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Cukup doanya Rabbana atina fil akhirati hasanah saja. Tapi ada doa untuk keduniaan. Tapi dari semua kebolehan-kebolehan itu, Allah juga dalam banyak ayatnya memberikan kita warning. Yang dalam ayat lain Allah mengatakan banyak sekali, wal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi akhirat itu jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada al-ula, daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan dia lebih kekal. Maka karena ada perintah ini, kebolehan kita untuk menikmati apa yang ada di dunia terikat dengan kewajiban kita memperhatikan akhirat. Dan ini kebaikan bagi seorang muslim. Maka orang muslim yang dalam kesehariannya mencari untuk kebolehan dan nikmat dia di dunia, teriring di dalam pencariannya kepada dunia, peringatan di dalam dirinya tentang akhirat. Maka keimanan kita tentang adanya akhirat dan juga seluruh nikmat beserta ancamannya membuat kita punya kontrol diri terhadap apa yang kita cari di dunia. Kita mau mencari dunia dibolehkan, jadi kaya tidak dilarang, punya istri yang memikat pun diperbolehkan. Tapi ingat bahwa kita punya akhirat. Seluruh cara yang kita pakai untuk mencari kenikmatan ini akan berpengaruh dengan nasib kita di akhirat. Maka iman kita, keyakinan kita kepada akhirat membuat kita punya kontrol dalam pencarian kita kepada dunia. Kita tidak menghalalkan segala cara. Betul kita harus kaya, tapi kalau kayanya harus nipu orang, nantikan akhiratnya bagaimana? Saya dagang harus banyak untung, iya, tapi kalau dagangnya bohongin konsumen, nipu pelanggan, nanti akhiratnya bagaimana? Saya harus naik pangkat agar gajinya tinggi, keluarga sejahtera, nikmat dunia terjaga, akhirat insya Allah dilaksanakan. Tapi kalau naik pangkatnya masukin data, markat anggaran, jilat atasan, injak bawahan, sikut kanan, sikut kiri, akhirat saya bagaimana? Jadi keimanan kita terhadap akhirat membuat seorang muslim punya warna dalam pencariannya terhadap dunia. Seluruh pencariannya terjaga, ada pagernya, bahwa dia tidak menghalalkan segala cara. Yang kedua, keimanan kepada akhirat bukan cuma menjaga diri dari keharaman. Yang kedua, keimanan kita kepada akhirat membuat seorang muslim menjadi pribadi yang optimis. Karena sebagaimanapun dia kerjanya di dunia, kalaupun Allah tidak memberikan hasilnya di dunia, dia masih punya keyakinan akhirat. Biarin memang tidak didapat di dunia, tapi Allah kan tidak buta, Allah tidak lalai, Allah tidak abai dengan segala apa yang dikerjakan oleh hambanya. Apa-apa yang kita ingin capai di dunia tapi belum tercapai akan disimpan oleh Allah, akan diberikan kenikmatannya nanti di akhirat. Maka orang muslim dalam pencarian terhadap dunia tidak pernah kenal kata frustasi dan kecewa, karena seluruh pekerjaan tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena amal ibadah termasuk pekerjaan ini tidak pernah diabaikan oleh Allah, seorang muslim
punya sugesti untuk bekerja dengan penuh integritas tinggi, bahwa bukan cuma soal dunia, tapi pekerjaan ini dinilai oleh Allah, baik atau buruknya kita nanti dapat hasil tergantung integritas kita di dalam bekerja. Kalau bekerjanya biasa-biasa saja, effortnya pun tidak ada yang keluar, tentu balasannya pun kecil-kecil saja. Tapi kalau kerjanya besar, kerjanya penuh dengan effort, integritas tinggi, komitmen yang terjaga, pasti Allah akan membalas dengan nilai yang setimpal. Dan harus yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada pihak yang bisa mengganjar pekerjaan kita secara adil kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmadullah hamdan wa nashkuruhu shukran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu